Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang keranda terbang atau lampor. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang desa omku yang diteror oleh keranda terbang, sampai pada akhirnya ada beberapa warga yang meninggal. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Jajang. Di sini aku akan menceritakan peristiwa yang pernah menggegerkan warga desaku. Waktu itu aku masih duduk di sekolah menengah atas. Peristiwa ini bermula saat ada desas-desus bahwa di desa sebelah ada teror keranda terbang atau lampor. Hampir setiap hari, orang-orang membicarakan tentang keranda terbang itu. Entah dari warga dari desa sebelah atau desa lainnya. Karena hampir setiap hari juga ada kabar tentang orang yang melihat keranda terbang itu. Hari-hari berlalu, diiringi dengan kabar keranda terbang yang silih berganti. Hingga akhirnya, kabar bersumber dari warga desaku sendiri. Ya, keranda terbang atau lampor itu kini telah sampai di desaku. Menurut kabar yang beredar, Pak Surat yang waktu itu menghadiri acara selamatan di rumah warga. Namun sehabis acara, Pak Surat tidak langsung pulang. Pak Surat memilih ngobrol-ngobrol dahulu di rumah warga tersebut, karena banyak warga juga yang masih mengobrol waktu itu. Hingga akhirnya, waktu menunjukkan pukul 11 malam, Pak Surat pun undur diri dan pamit pulang. Dengan menenteng besek atau berkat, Pak Surat pun melangkah pulang. Karena warga yang rumahnya searah dengan Pak Surat sudah pada pulang duluan. Pak Surat pun pulang seorang diri dengan menggunakan senter sebagai penerangan. Maklum, pada waktu itu penerangan masih minim. Pak Surat pun terus melangkah. Saat melewati kebun, tiba-tiba terdengar bunyi kerincingan. Kerincing, kerincing, kerincing. Suara kerincingan itulah yang ditakuti para warga, karena itu tanda kedatangan keranda terbang atau lampor. Pak Surat menghela nafas panjang dan berusaha berpikir positif. Pak Surat mempercepat langkahnya dan berusaha tidak menghiraukan suara itu. Setelah hening beberapa saat, suara itu pun terdengar lagi. Kerincing, kerincing, kerincing. Badan Pak Surat pun kini bergetar hebat dan langkahnya pun terasa berat. Jarak rumah yang tadinya tidak terlalu jauh, kini terasa sangat jauh. Malang tak bisa dihindari. Kini Pak Surat melihat benda terbang tak terlalu tinggi mendekatinya. Ya, itulah keranda terbang, lengkap dengan kain penutupnya. Namun yang membedakan, kain penutupnya berwarna hitam, tidak warna hijau seperti keranda mayat pada umumnya. Diiringi dengan bunyi kerincingannya, keranda itu terus mendekat. Setelah terpaku kaku dengan sisa-sisa kesadarannya, Pak Surat pun lari hingga akhirnya sampai di rumah. Pak Surat langsung menabrakkan badannya ke pintu karena saking takutnya, dan melempar besek, lalu mengunci pintu lalu masuk ke kamar. Tanpa basa-basi, Pak Surat langsung membaringkan tubuhnya di dalam selimut. Istri Pak Surat yang waktu itu sedang di kamar sempat ingin keluar, namun belum sempat keluar, Pak Surat sudah sampai ke kamar. Istrinya pun bertanya, "Ada apa, Pak? Bapak kenapa?" Namun tidak dihiraukan oleh Pak Surat. Pak Surat terus bersembunyi di bawah selimut dengan badannya yang terus menggigil ketakutan. Karena waktu sudah malam, istrinya pun hanya membetulkan selimut Pak Surat, lalu tidur. Pagi harinya, sang istri pun terbangun. Melihat Pak Surat masih di bawah selimut, istrinya pun membuka selimut dan mendapati Pak Surat terkena demam. Setelah dikompres dan dirasa sudah sedikit mendingan, istrinya pun menanyakan kenapa tadi malam. Kemudian,
Pak Surat pun menceritakan apa yang dialaminya tadi malam. Istrinya pun tercengang kaget, dan berita ini pun langsung menyebar ke seluruh pelosok desa. Para warga pun geger. Bagaimana tidak, teror yang biasanya hanya di desa sebelah atau di desa lain, kini sudah sampai di desa mereka. Para warga semakin siaga. Yang biasanya habis maghrib masih ada aktivitas, sekarang sudah tidak ada. Kebetulan malam itu malam Jumat, jadwal rutin pengajian bapak-bapak. Dan hanya segelintir orang yang datang, karena semua orang ketakutan untuk keluar malam. Pak Solihin selaku yang punya hajat, karena malam Jumat waktu itu, jadwalnya di rumah beliau. Beliau hanya bisa menghela nafas panjang, karena bapak-bapak yang sedikit datang, jamuan untuk bapak-bapak masih tersisa sangat banyak. Alhasil beliau pun membagikan makanan tersebut ke para tetangga, dengan ditemani Mas Agung, karena beliau pun tidak berani kalau harus berjalan malam sendirian. Sial bagi mereka berdua, baru setengah makanan yang dibagikan, mereka malah mendengar suara kerincingan. Kerincing, kerincing. Mas Agung yang sadar akan hal itu, langsung mengeluarkan jurus kaki 1000, meninggalkan Pak Solihin sendirian. Kini tinggal Pak Solihin sendirian, yang masih menenteng makanan yang masih lumayan banyak. Pak Solihin pun mencoba lari, namun keranda terbang atau lampor itu mengikuti ke arah Pak Solihin. Makanan yang dari tadi ditentengnya pun dilempar entah kemana, guna mempercepat larinya. Untuk sesaat, Pak Solihin lolos dari kejaran keranda terbang atau lampor itu. Namun saat Pak Solihin sampai di depan rumahnya, beliau terbelalak kaget. Bagaimana tidak, keranda terbang yang tadi mengejarnya kini sudah ada di depan pintu rumahnya. Dan keesokan harinya, Pak Solihin ditemukan oleh istrinya tergeletak di depan rumah. Sebenarnya, istri Pak Solihin pun tidak tidur semalaman. Selain khawatir dengan keadaan Pak Solihin, juga hawa panas di rumahnya yang membuat istri Pak Solihin kegerahan. Namun jangankan mencari Pak Solihin, untuk keluar rumah pun ia terlalu takut. Dibangunkanlah Pak Solihin yang tergeletak di luar rumah. Setelah sadar, dituntun masuk ke dalam rumah, kemudian diberi air minum. Terlihat Pak Solihin masih syok, hanya terdiam melamun, dan tubuhnya pun panas demam. Seminggu berlalu, teror demi teror terus menghantui warga desa yang semakin intens. Hampir setiap malam, para warga mendengar suara kerincingan itu, entah di atap rumah mereka atau di depan rumah mereka. Dan ada juga yang sampai digedor-gedor pintu rumahnya. Keranda terbang itu pun seperti keliling desa setiap malam. Para warga pun hanya ketakutan ketika mendengar suara keranda terbang atau lampor itu. Sementara, Pak Solihin dan Pak Surat pun masih dalam kondisi sakit. Bahkan Pak Surat semakin parah dan memprihatinkan. Lama-kelamaan, warga pun mulai muak dengan teror tersebut dan mendesak Pak Kades agar melakukan sesuatu guna menyudahi teror keranda terbang atau lampor itu. Pak Kades bersama jajarannya mengumpulkan warga desa di balai desa guna bermusyawarah mencari jalan keluar bersama. Keputusan pun sudah disepakati. Mas Sobri dan Mas Andi diutus Pak Kades untuk pergi ke salah satu kota yang masih di daerah Jawa Tengah. Nantinya mereka akan ke sebuah pondok pesantren bertemu dengan kiai pondok tersebut. Singkat cerita, mereka telah kembali dari pondok pesantren dan melaporkan kepada Pak Kades bahwa beberapa hari kiai dari pondok pesantren tersebut akan datang ke desa mereka. Karena untuk saat ini Pak Kiai masih sibuk mengisi ceramah di kota sekitar pondok. Hari-hari berlalu, para warga beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke sawah dan ada yang ke ladang. Sampai pada akhirnya, berita duka tersiar di speaker musola. Pak Surat yang sakit parah semenjak dihantui keranda terbang atau lampor itu telah meninggal dunia. Terlihat tampak wajah-wajah muram dari para warga. Setelah diurus oleh para warga, jenazah Pak Surat pun dikuburkan dan acara tahlilan dilakukan sore hari. Karena tidak mungkin dilakukan malam hari demi keselamatan para warga, mengingat teror keranda terbang atau lampor itu masih menghantui mereka.
Hingga akhirnya desa mereka kedatangan 2 bus ukuran sedang. Warga yang kebetulan melihat itu pun penasaran dan mendekati bus tersebut. Warga terlihat gembira setelah mengetahui yang datang adalah Pak Kiai dengan 40 santri terbaiknya. Pak Kiai bersama rombongan dipersilakan istirahat di rumah Pak Kades. Setelah istirahat, Pak Kiai meminta agar warga dikumpulkan di balai desa guna membahas rencana selanjutnya. Selanjutnya, warga pun berkumpul di balai desa bersama para santri, Pak Kiai, Kades, dan jajarannya. Setelah bermusyawarah, rencana pun telah disepakati. Setiap 5-7 warga dipimpin 1 orang santri. Jadi warga desa dibagi menjadi 41 kelompok yang nantinya akan berkeliling desa memburu keranda terbang atau lampor itu. Para warga pun membubarkan diri ke rumah masing-masing guna mempersiapkan peralatan seperti senter dan kentongan. Kentongan berguna untuk berkomunikasi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 10 malam, para pemuda dan bapak-bapak berbondong-bondong datang ke balai desa dengan membawa peralatan tersebut. Sedangkan para ibu-ibu dan anak-anak tetap di rumah mengunci pintu dan mengaji sesuai arahan Pak Kiai. Kini perburuan keranda terbang tersebut dimulai. Warga berpencar ke segala arah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah lama berkeliling, kelompok Pak Samsullah yang pertama melihat penampakan keranda terbang tersebut, disertai dengan bunyi kerincingannya. Pak Samsul dengan kelompoknya pun langsung menabuh kentongan yang dibawanya. Sedangkan santri yang memimpin kelompok Pak Samsul langsung membaca doa. Kelompok lain yang mendengar suara kentongan dari kelompok Pak Samsul segera merapat dan bergabung. Suasana malam itu sangat riuh ramai oleh tabuhan kentongan dari para warga. Sedangkan para santri terus merapalkan doa. Karena semakin banyaknya warga dan santri yang berkumpul, keranda itu terbang menjauh, namun terus dikejar oleh warga dan santri. Dan karena banyaknya warga dan santri yang datang dari segala arah, membuat keranda terbang itu terkepung. Kini keranda terbang itu sudah berada di tengah-tengah. Ia tidak bisa kemana-mana, karena para santri seperti membuat tembok gaib. Warga terus membunyikan alat kentongan, sehingga suara kerincingan dari keranda terbang tersebut tidak terdengar sama sekali. Tak lama berselang, Pak Kiai pun sudah datang dan bergabung di sana. Tidak butuh waktu lama, keranda itu pun bergetar hebat dan mengeluarkan asap dan terbakar tak tersisa. Pak Kiai, warga, dan santri pun mengucapkan syukur secara bersama-sama. Waktu menunjukkan masih pukul jam 2 pagi. Sebagian warga ada yang pulang ke rumah dan sebagian lagi ada yang berjaga-jaga di pos ronda. Sedangkan para santri berkumpul di balai desa hingga pagi. Tepat pukul 7, Pak Kiai bersama rombongan bersiap-siap untuk pulang. Warga berbondong-bondong membawakan oleh-oleh untuk mereka sebagai tanda ucapan terima kasih. Hari-hari pun terus berlalu dan para warga sudah beraktivitas seperti sedia kala. Hingga akhirnya warga digegerkan dengan berita kematian Juragan Basuki yang tidak wajar. Juragan Basuki inilah orang paling makmur di desa sebelah. Bisa dibilang orang paling kaya di daerah kecamatan itu. Kematian Juragan Basuki ini pun cepat menyebar luas karena kematiannya yang tidak wajar. Tubuhnya gosong seperti habis terbakar. Menurut desas-desus kabar yang beredar, Juragan Basuki inilah dalang dari teror keranda terbang atau rampor tersebut. Juragan Basuki melakukan pesugihan yang salah satu syaratnya harus tidur di 7 keranda kuburan yang berbeda selama 7 hari berturut-turut. Dan salah satunya di desa kami. Para warga pun sudah bisa beraktivitas kembali tanpa rasa takut. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.